Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Anugrah Ramadhani, lalu yang kedua ada Fadila Milatun, dan yang ketiga saya sendiri, Sarah Anggraini. Di sini kami akan membahas materi mengenai Sub-Sahara alam Afrika. Mohon disimak ya teman-teman. Baik, yang pertama ada fisiografi Afrika. Afrika mencakup sekitar 1/5 dari seluruh daratan permukaan bumi. Secara teritorial, wilayah ini sama besarnya dengan gabungan Tiongkok, India, Amerika Serikat, Meksiko, dan Eropa. Pesisir utara Tunisia terletak 7.700 km atau 4.800 mil dari pantai paling selatan Afrika Selatan. Pesisir Senegal di Afrika Barat terletak 7.200 km atau 4.500 mil dari ujung tanduk Afrika di Somalia paling timur. Jarak ini mempunyai implikasi lingkungan yang penting. Sebagian besar wilayah Afrika terletak jauh dari sumber kelembapan laut. Yang selanjutnya ada geografi sejarah Afrika. Ada kejadian Afrika. Afrika menjelang masa kolonial bukanlah wilayah yang statis. Di pedalaman Afrika Barat, kota-kota sedang berkembang. Di Afrika Tengah dan Selatan, masyarakat berpindah-pindah, menyesuaikan diri dan seringkali saling bertikai demi supremasi teritorial. Budaya Afrika telah terbentuk di semua zona lingkungan yang ditujukan pada gambar di samping selama ribuan tahun dan jauh sebelum masuknya pengaruh Islam dan atau Eropa. Salah satunya kebudayaan Nok bertahan selama lebih dari 8 abad atau di utara pertemuan Niger Benue di tempat yang sekarang disebut Nigeria Tengah dari sekitar tahun 500 sebelum Masehi hingga abad ketiga Masehi. Lalu ada perdagangan awal. Afrika Barat yang membentang beberapa ratus kilometer dari utara selatan menampilkan beragam lingkungan, peluang ekonomi, cara hidup, dan produk yang sangat kontras. Masyarakat hutan tropis di bagian selatan memproduksi dan membutuhkan barang-barang yang berbeda dengan produk dan kebutuhan masyarakat di wilayah kering dan jauh di utara. Misalnya, garam merupakan komoditas berharga di hutan yang kelembabannya menghalangi pembentukannya. Namun, garam melimpah di padang rumput semi kering dan gurun di sekitarnya. Hal ini memungkinkan masyarakat pinggiran gurun menyediakan garam kepada masyarakat hutan dengan imbalan gading, rempah-rempah, dan makanan kering. Oleh karena itu, terjadi peningkatan tingkat saling melengkapi antara masyarakat hutan dan masyarakat lahan kering. Dan masyarakat sabana yang berada di tengah-tengahnya berada dalam posisi untuk menyalurkan dan menangani perdagangan yang menguntungkan ini. Nah, pasar tempat pertukaran barang-barang ini tuh menjadi makmur dan berkembang. Beberapa di antaranya menjadi pusat kota. Salah satu kota tua ini, yang kini menjadi lambang keterasingan, pernah menjadi pusat perdagangan dan pembelajaran yang berkembang pesat serta salah satu persimpangan jalan utama dalam perekonomian. Lalu yang selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi di Afrika. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2000-an. Wilayah Afrika Sub-Sahara mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat pada awal tahun 2000-an. Hal ini tuh didorong oleh peningkatan harga komoditas dan investasi asing dalam sumber daya alam, termasuk komoditas dan lahan pertanian. Lalu yang kedua ada penurunan pertumbuhan pasca 2009. Nah, setelah tahun 2009, tingkat pertumbuhan ekonomi di Afrika Sub-Sahara ini tuh melemah. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini termasuk turunnya harga komoditas global dan perlambatan ekonomi di Tiongkok, yang merupakan mitra dagang utama bagi banyak negara di Afrika. Lalu yang ketiga, dampak kolonialisme dan perang dingin. Keterbelakangan pembangunan ekonomi di Afrika juga terkait erat dengan sejarah kolonialisme dan dampak geopolitik dari perang dingin. Nah, intervensi asing selama periode ini menghambat perkembangan ekonomi yang setara dengan kawasan dunia lainnya. Lalu yang terakhir, ada isu pertanian. Meskipun banyak masyarakat Afrika masih bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka, sektor ini menghadapi banyak tantangan, termasuk variabilitas iklim, kebijakan nasional yang kurang mendukung, dan kesulitan akses ke pasar global. Selain itu, persaingan dari produsen pertanian di Asia dan Amerika juga menjadi tantangan besar bagi petani Afrika. Jadi, secara keseluruhan, meskipun ada tanda-tanda pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada awal tahun 2000-an, tantangan struktural dan eksternal terus mempengaruhi stabilitas dan kelanjutan perkembangan ekonomi di wilayah Afrika Sub-Sahara. Kemudian selanjutnya ada pijakan Tiongkok di Afrika. Yang pertama ada investasi dan pinjaman infrastruktur. Tiongkok telah meningkatkan investasinya di Afrika Sub-Sahara melalui berbagai proyek infrastruktur besar, termasuk pembangunan jalan raya, rel kereta api, dan fasilitas energi. Investasi ini seringkali didukung oleh pinjaman dengan syarat lunak, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan politik antara Tiongkok dan negara-negara Afrika.
Lalu yang kedua ada ekspor sumber daya alam. Minat Tiongkok terhadap sumber daya alam Afrika seperti minyak, mineral, dan kayu telah mendorong peningkatan kerjasama perdagangan. Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang besar bagi banyak negara di Afrika, dan ekspor sumber daya alam ke Tiongkok telah menjadi komponen penting dalam ekonomi beberapa negara di Afrika. Lalu yang ketiga ada pengaruh ekonomi dan politik. Kehadiran Tiongkok di Afrika tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga politik. Melalui investasi dan banyak pembangunan, Tiongkok telah mendapatkan pengaruh signifikan dalam kebijakan domestik dan luar negeri negara-negara Afrika. Hal ini mencakup dukungan politik di forum internasional dan peningkatan kerjasama strategis di berbagai bidang. Lalu yang terakhir ada kontroversi dan tantangan. Meskipun ada manfaat ekonomi dari kehadiran Tiongkok, terdapat juga kontroversi dan tantangan. Kritik mencakup tuduhan eksploitasi sumber daya, ketergantungan pada utang, dan dampak negatif terhadap lingkungan serta masyarakat lokal. Beberapa proyek infrastruktur juga dikritik karena tidak memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi penduduk setempat. Jadi, pijakan Tiongkok di Afrika Sub-Sahara mencerminkan strategi ekonomi dan geopolitik yang kompleks, dengan dampak yang luas pada perkembangan ekonomi, politik, dan sosial di kawasan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Paradoks manufaktur. Ekspor di Afrika Sub-Sahara. Yang pertama, dari negara Ethiopia, hebatnya sebagai negara yang tidak memiliki daratan dan kepadatan jalan terendah di Afrika Sub-Sahara, Ethiopia menjadi eksportir utama sepatu dan pakaian selain basis ekspor tradisionalnya yaitu ternak dan kopi. Ethiopia sangat bergantung pada kompleks pelabuhan Djibouti sejak negara tersebut gagal dalam perang untuk mencegah negara tetangganya Eritrea agar tidak memisahkan diri pada tahun 1993. Addis Abeba sejak tahun 2015 telah terhubung ke Djibouti melalui jalur kereta api yang ditingkatkan, dibiayai dan dibangun oleh Tiongkok. Dengan kereta api, barang kini dapat diangkut dari Addis ke Djibouti dalam waktu 10 jam dibandingkan 2 hari melalui jalur darat. Yang kedua, Uganda. Uganda adalah negara yang terkurung daratan dan berpenduduk 40,2 juta. Di tepi Danau Victoria, berbatasan dengan negara-negara tetangga yang sangat bermasalah. Di sebelah utara terdapat Sudan Selatan yang bermerdeka dan dalam banyak hal merupakan negara termiskin di Afrika dan dilanda konflik sipil yang tiada henti. Di sebelah barat terletak perbatasan Timur Kongo yang sangat diperebutkan, tempat pasukan pemerintah dan pemberontak bertempur tanpa akhir. Di selatan terletak Rwanda, tempat terjadi genosida massal yang berulang. Semua kekerasan ini tidak membuat Uganda tidak tersentuh, yang merupakan tujuan aliran pengungsi yang terus-menerus. Selain itu, Uganda sendiri harus mengatasi warisan salah satu diktator yang paling brutal di Afrika, yaitu Idi Amin, yang dorongan nasionalisasi ekonominya mendatangkan malapetaka pada sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan di negara tersebut hampir sepanjang tahun 1970-an. Bencana lain terjadi pada tahun 1980-an di puncak pandemi HIV dan AIDS pada akhir abad ke-20. Yang ketiga, yaitu Rwanda dan Burundi. Rwanda dan Burundi, yang masing-masing berpenduduk sedikit di bawah 12 juta jiwa, adalah negara-negara yang padat penduduknya di Afrika ini. Di sini, para pengembara Tutsi dari utara menundukkan para petani Hutu, yang kemudian dijadikan budak oleh masyarakat tua setempat. Penguasa kolonial Belgia mendukung populasi minoritas Tutsi dengan mengorbankan mayoritas Hutu dan tidak ada yang berubah setelah kemerdekaan pada awal 1960-an. 3 dekade kemudian, kelompok mayoritas yang tertindas akhirnya meletus dan genosida yang mengikan pada tahun 1994 ketika hampir 1 juta warga Rwanda dibantai dalam 1 hari. Meskipun Rwanda tak stabil dan merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Afrika, 7% per tahun selama dekade terakhir, negara ini masih bergantung pada basis ekspor kopi dan teh yang terbatas, sementara 2/3 penduduk hidupnya dalam kemiskinan yang parah. Sayangnya, konflik yang sudah berlangsung lama terus berkobar di wilayah Afrika Timur ini dan meluas ke Republik Demokratik Kongo dalam pertempuran bersenjata untuk menguasai mineral-mineral yang strategis. Selanjutnya Kenya. Selama setengah abad terakhir, Kenya telah memainkan peran utama di Afrika Timur. Negara berpenduduk 47,3 juta jiwa ini memiliki kota terbesar di kawasan ini. Ibu kotanya Nairobi dan pelabuhan utamanya Mombasa. Setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1963, Kenya memilih jalur pembangunan kapitalis, menyelaraskan diri dengan kepentingan barat, meskipun tidak memiliki cadangan mineral yang besar. Kenya membangun perekonomian yang relatif makmur berdasarkan ekspor kopi, teh, dan produk makanan lainnya, serta industri pariwisata yang berkembang pesat. Bentang alamnya yang indah dan suaka magas tua
Namun masa-masa indah ini hanya berlangsung selama satu generasi, karena permasalahan yang semakin serius pun bermunculan. Kenya pada tahun 1980-an merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi di dunia. Dan tekanan terhadap lahan pertanian dan kawasan Surakarta Satwa terus meningkat menyebabkan meluasnya perburuan liar dan penurunan wisata. Dimulai pada tahun 1990-an, hujan lebat memicu banjir besar yang diikuti dengan timbulnya kekeringan panjang dan membawa bencana yang mengakibatkan kelaparan di sebagian besar wilayah pedalaman. Tantangan terbesarnya adalah kegagalannya dalam membangun negara yang bersatu dari 41 kelompok etnis yang menjadi bagiannya. Geografi, sejarah, dan politik telah menempatkan KQ yang jumlahnya hanya 17% dari populasi pada posisi dominan. Posisi tersebut diperebutkan dengan sengit oleh kelompok lain, terutama Rohingya, Kalenjin, Luo, dan Kamba yang secara kolektif mencakup hampir 50% populasi. Dan pinggiran Kenya terdapat suku-suku besar tambahan seperti Masa, Turkana, Buangan, dan Gala. Menambah dimensi lain, dalam kuali etnis ini, sejumlah besar pengungsi Somalia dari konflik yang tiada akhir di negara tersebut terkontasi di lingkungan estik di Nairobi. Yang semakin buruknya, diskriminasi etnis serta pelecehan oleh polisi yang semakin meningkat sebagai respon terhadap sikap Islam yang mengancam bagian depan bahkan di sepanjang pesisir Samudra Hindia Kenya. Nah, di Nairobi ini ada kelompok separatisme yaitu Boko Haram yang ditunjukkan kepada semua non-muslim di Kenya sendiri. Selanjutnya ada negara Madagaskar. Hanya 400 km atau 200 mil lepas pantai timur tengah Afrika terdapat pulau terbesar keempat di dunia yaitu Madagaskar. Namun Madagaskar bukanlah bagian dari Afrika Timur dan Afrika Selatan. Pemukim manusia pertama tiba di sini pada tahun 2000 tahun yang lalu, bukan dari negara tetangga Afrika tetapi dari Asia Tenggara yang jauh. Selanjutnya kerajaan Melayu Mangrina yang kuat mulai berkembang di dataran tinggi dan bahasanya Malagasy menjadi bahasa asli seluruh pulau. Saat ini Mangrina tetap menjadi kelompok etnis terbesar dari hampir 20 kelompok etnis yang populasinya 25 juta jiwa. Seperti daratan Afrika, Madagaskar mengalami invasi dan persaingan kolonial. Namun Mangrina berhasil menaklukkan selama berabad-abad. Madagaskar akhirnya dipaksa menjadi bagian dari Kekaisaran Prancis pada tahun 1897. Secepat mungkin mereka berpisah dari Prancis pada tahun 1960 pada puncak gerakan kemerdekaan Afrika. Istilah Karustu. Nah, di kawasan yang lain seperti Afrika Selatan dan Afrika Khatulistiwa banyak sekali negara Afrika yang berkembang dan masih dalam perkembangan yang sangat untuk menunjukkan ekonomi mereka sendiri dengan adanya ekspor dan dengan adanya banyaknya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah. Negara-negara di Afrika berusaha untuk berkembang dari segi ekonomi, sosial, politik maupun yang lainnya. Selanjutnya adalah etnisitas dan xenofobia. Afrika Selatan telah lama menjadi negara dengan masyarakat yang paling pluralistik dan heterogen. Selain berbagai negara pribumi Afrika dan orang-orang Eropa menetap di Afrika Selatan, datanglah juga orang-orang dari Asia. Belanda membawa ribuan orang Asia Tenggara ke Cape Town untuk dijadikan pekerja rumah tangga dan buruh. Seperti yang kemudian dilakukan Inggris dari koloni mereka di Asia Selatan, di anak benua India, apalagi substansial imigran terbangun dari Somalia yang tinggal di RSA seringkali dimulai dengan menjalankan toko sepaja seperti yang ada di kota Paja Tokoja di selatan Johannesburg. Sepaja adalah kata dalam bahasa Afrika Selatan yang berarti toko swalayan kecil di perekonomian informal. Warga Somalia ini bekerja berjam-jam, tinggal di lokasi tersebut, dan terus-menerus menghadapi pemusuhan dari para pesaing sepaja di Afrika Selatan, serta generasi muda yang menganggur. Kadang-kadang mereka ditembak dan beberapa bahkan tokonya dibakar, seperti yang terjadi di dekat kota Plaza, Soweto pada awal tahun 2015. Bagi banyak imigran yang putus asa bekerja di lokasi yang berbahaya, istilah mereka untuk kota-kota adalah sebuah ritual yang pengalihan dan satu-satunya pekerjaan yang dapat ditemukan oleh imigran yang baru tiba. Menariknya, para pemilik toko asal Somalia yang mempekerjakan mereka tetap berada di pusat kota Johannesburg. Memilih untuk hanya mengirimkan pendatang baru asal Somalia untuk mengatasi tantangan bekerja di lokasi pinggiran kota yang berbahaya. Pengusaha asing yang kemampuan bisnisnya melebihi bumi, upaya untuk meredakan sentimen xenofobia terus berlanjut. Anak-anak di sekolah di Afrika Selatan yang mempelajari alfabet kini diajarkan komando dan kendali dengan luas daratan
Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada geografi ekonomi Afrika Selatan. Perekonomian Afrika Selatan yang paling modern di dunia mempunyai pengaruh regional yang luas. Di kancah global, Republik Af- Repu- Republik Afrika Selatan dianggap sebagai ekonomi pasar berkembang serta pintu gerbang ke Afrika Sub-Sahara, khususnya yang berkaitan dengan koperasi, komando dan kendali dengan luas daratan lebih dari 1,5 juta hektar kilometer persegi. 470.000 mili persegi, Afrika Selatan memiliki sebagian besar mineral di kawasan ini. Sebagian besar lahan pertaniannya yang bagus, kota-kota terbesarnya, pelabuhan terbaiknya, pabrik-pabrik yang paling produktif, dan negara-negara yang paling berkembang. Jangan transportasi ekspor mineral dari Copperbelt dan Gedike dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan di Afrika Selatan. Para pekerja dari Malawi dan Lesotho bekerja keras di pertambangan, pabrik industri, dan lahan di Afrika Selatan. Dan para pengusaha dari Somalia, Ethiopia, Bangladesh, dan Tiongkok semakin banyak terlibat dalam transaksi komersial perekonomian informal di negara tersebut. Luasan pertambangan, Pelabuhan Durban tidak hanya melayani perairan Wit, tetapi juga wilayah pedalaman yang lebih luas. Dan Cape Town telah menjadi kota terbesar kedua di Afrika Selatan dan tujuan wisata internasional terkemuka. Pelabuhan, industri, dan daerah pedalaman pertanian produktifnya menjadikannya lebih unggul dibandingkan sebagian besar yang di selatan. Namun apartheid menggagalkan prospek Afrika Selatan, meninggalkan warisan mendalam serta sejumlah dampak sosial dan ekonomi yang besar. Skema pembangunan terpisah ini bukan saja sangat mahal, biaya sosial yang ditimbulkan terbukti sulit untuk dihilangkan. Meningkatnya kerusuhan etnis selama 1 dekade sebelum jatuhnya apartheid menciptakan kesenjangan pendidikan yang besar di kalangan generasi muda. Dan bahkan saat ini, dampak kerusakan ekonomi yang disebabkan oleh sanksi internasional terhadap rejim minoritas kulit putih yang terobsesi dengan ras masih terus mengganggu komponen perekonomian. Nah, apa saja sih tantangan yang berkelanjutan? Dalam banyak hal, Afrika Selatan adalah negara terpenting di Afrika Sub-Sahara, dan seluruh kekayaan dunia terikat padanya. Tidak ada negara Afrika yang menarik lebih banyak investasi asing atau pekerja asing. Universitas, rumah sakit, dan fasilitas penelitian adalah yang terbaik di benua ini. Hanya sedikit yang memiliki kebebasan pers, bukan kebebasan pers, serikat pekerja yang efektif, pengendalian independen, dan atau lembaga keuangan yang mendapat menandingi, dan dengan jumlah yang penduduk yang kini melampaui 55 juta jiwa. Afrika Selatan telah melahirkan kelas menengah yang mortalitas yang besar. Namun, negara ini menghadapi tantangan politik yang berat. Partai Kongres Nasional Afrika yang melahirkan semua presiden sejak tahun 1994 telah gagal menyediakan lapangan kerja dan perumahan yang dijanjikan dalam kampanye yang berturut-turut. Pemberdayaan ekonomi kulit hitam sebagian besar menguntungkan kelompok elit yang memiliki hak istimewa. Dan meskipun kelas menengah kulit hitam telah muncul di perkotaan Afrika Selatan, mereka memilih untuk mengurung diri di dalam komunitas perumahan yang terjaga keamanannya. Jauh dari jumlah kelas bawah yang sangat besar, kebanyakan orang kulit putih yang tetap tinggal di negara tersebut setelah tahun 1994 terus menikmati manfaat dari kekuatan ekonomi mereka meskipun terjadi transformasi politik nasional. Namun bagi puluhan juta warga Afrika Selatan, hanya sedikit yang berubah. Bahkan mereka tampak lebih miskin dibandingkan dengan populasi kulit hitam yang baru makmur dan kulit putih yang semakin mengakar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada tahun 2015 Afrika Selatan mencatat kesenjangan terbesar dibandingkan negara-negara lain di dunia. Dapat diprediksi bahwa terdapat kesenjangan besar dalam hal pendidikan, pendapatan pribadi, dan penyediaan layanan. Afrika Selatan saat ini berada di peringkat 132 dari total 144 negara dalam kinerja sekolah dasar. Reformasi pertanahan yang sangat dibutuhkan kini menemui jalan buntu. Diduga karena kurangnya dana, meskipun jutaan rumah telah dibangun dan terhubung dengan fasilitas umum, sama era pasca apartheid, jumlah tersebut masih jauh dari jumlah unit hunian yang sebenarnya dibutuhkan. Pemerintah melaporkan angka pengangguran sekitar 25%, namun angka tersebut bisa meningkat 2 kali lipat di daerah kumuh miskin di pusat kota dan di daerah terpencil, di daerah pedesaan, bertani. Dalam perjalanannya, kota-kota di Afrika Selatan berkembang pesat. Johannesburg menjadi aglomerasi industri, pusat keuangan utama, dan pusat imigrasi. Di sebelah utaranya, Pretoria menjadi ibu kota administratif negara tersebut, dan kedua kota tersebut kini telah bersatu menjadi komunitas Kirteng yang berpenduduk lebih dari 13 juta orang yang menghasilkan lebih dari sepertiga output perekonomian nasional. Di negara bebas oranye namanya negara bebas sejak tahun 1994, perkembangan industri yang besar sejalan dengan hal tersebut.
Nah, sehingga banyak sektor metalurgi dan manufaktur dalam negeri yang cukup besar serta menghasilkan pendapatan yang besar di pasar dunia. Sebelum pemberlakuan sanksi internasional yang khas pada tahun 1980-an untuk memprotes meningkatnya kemana apartheid, modal mengalir ke negara tersebut. Imigrasi kulit putih meluas, lahan pertanian dan peternakan dibangun, dan pasar luar negeri berlipat ganda. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada krisis Ebola 2014 sampai 2016. Nah, adanya wabah Ebola terbesar di Afrika Barat ini terutama di Sierra Leone dan Liberia serta Guinea. WHO mencatat ada sekitar kasusnya itu menimpa 28.000 jiwa. Nah, pandemi ini memberikan pengaruh kepada sektor kesehatan, perjalanan, transportasi, perdagangan, dan ketahanan pangan, serta menghambat hubungan internasional dan investasi. Nah, dampak dari Ebola ini memberikan keragaman budaya dan bahasa di Afrika, sehingga Afrika memiliki lebih dari 2.000 bahasa dengan mozaik budaya yang kompleks. Multilingualisme menciptakan tantangan dalam pemerintahan dan integrasi nasional. Selanjutnya ada perubahan agama dan kolonialisme, yaitu agama Islam dan Kristen memiliki sejarah panjang dan pengaruh besar di Afrika. Nah, Islam dan Kristen bersaing mempengaruhi masyarakat Afrika dengan berbagai denominasi agama berkembang di seluruh benua. Pandangan keagamaan tradisional Afrika seperti animisme masih bertahan meskipun ada pengaruh luar. Dan yang ketiga adalah geografi linguistik, yaitu bahasa penting lainnya termasuk rumpun Nilo-Sahara, Khoisan, Indo-Eropa, dan Melayu Polinesia. Sehingga pemerintah mencoba mempromosikan bahasa nasional dan lokal untuk mendorong kesatuan. Sehingga secara keseluruhan, ini menggambarkan dampak krisis Ebola yang meluas dan kompleksitas budaya serta bahasa di Afrika, menunjukkan dinamika sosial, ekonomi, dan agama yang ada di benua Afrika ini, serta mempengaruhi perkembangan urbanisasi dan ekonomi di Afrika Sub-Sahara, yang menyoroti beberapa kota terbesar dan tantangan serta peluang yang mereka hadapi. Yang pertama itu ada urbanisasinya cepat, perekonomian formal dan informal, melakukan pembangunan perumahan inovatif, pertumbuhan ekonomi, melakukan investasi bersama Cina, melakukan kemitraan internasional, serta peningkatan kesejahteraan. Pembahasan selanjutnya ada wilayah Afrika Sub-Sahara, yaitu bagiannya meliputi Afrika Timur, Afrika Barat, dan Afrika Khatulistiwa. Nah, Afrika adalah benua yang sangat besar dan berkesinambungan sehingga membagi wilayah regionalnya menjadi tantangan tersendiri. Nah, karena wilayah yang besar, ada beberapa bagian negara Afrika yang mungkin memiliki konflik. Nah, berdasarkan distribusi lingkungan, pola etnis, lanskap budaya, jarak, kedekatan, pusat budaya bersejarah, dan data spasialnya lainnya, sehingga menjadikan wilayah regional tersebut menjadi atau memiliki tantangan tersendiri. Nah, Afrika dapat dibagi menjadi 4 wilayah utama dengan satu zona transisi antara Afrika Utara dan Afrika Sub-Sahara.